Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Senang sekali di kesempatan hari ini saya Habib Maulana menjumpai Anda di program Berkah Pagi Kalamul Khairat. Edisi hari ini insya Allah kami menyertai seluruh aktivitas Anda semua. Dan tentunya kami berharap di kesempatan hari ini yang sementara melaksanakan aktivitas, tentunya kita semua diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program ini merupakan hasil kerjasama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo dengan Radio Al Khairat. Insya Allah kerjasama ini terus berlanjut dan mudah-mudahan juga untuk Komisioner Basnas Provinsi Gorontalo. Iya, saya persilakan ya, alhamdulillah di kesempatan hari ini di program Berkah Pagi Kalamul Khairat ya, baru saja kita mulai dan tentunya juga saya bersyukur kepada di kesempatan hari ini. Baik, sudah hadir juga Bapak Kiai ya, narasumber kami di kesempatan hari ini dan tentunya kami pun berharap mudah-mudahan program ini akan senantiasa terus berlanjut. Iya, tema hari ini adalah tentunya ini yang masih viral ya belakangan ini, bahkan juga yang tentunya masih tetap kita akan bahas mengenai bunuh diri, solusi atau polusi ya. Akan kita bahas dua narasumber kami, pimpinan wilayah Asbaul Khairat Provinsi Gorontalo, Fadilatil Mukarram Bapak Kiai Haji Safrudin Mahmud SPDI MM. Hadir juga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bualemo, Bapak Kiai Haji Rubianto Ibrahim Gorontali. Kita langsung sapa kedua narasumber kami yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Mungkin Pak Kiai agak mundur sedikit ya, karena baik. Pak Kiai Robi juga mungkin agak sedikit bergeser. Baik, kita langsung sapa dua narasumber kami yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal Pak Kiai? Alhamdulillah bi khair. Baik, saya persilakan untuk Pak Kiai ya untuk menyampaikan mukaddimah pengantar. Ini menyangkut fenomena para remaja yang semestinya juga dapat bimbingan, pendampingan dari orang tua sehingga mengakhiri hidup hanya karena persoalan sepele, bahkan ada yang broken heart ya, patah hati. Kemudian juga ada hal-hal yang lain. Ini sebenarnya salah siapa? Salah saya kah? Salah orang tua kah? Atau semua yang kita punya beban tanggung jawab ini? Saya persilakan untuk Pak Kiai untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Robi selaku Komisi Fatwa Majelis Ulama Kabupaten Bualemo sekaligus pembina ataupun pengasuh Rumah Quran Al-Muzanni Gorontalo, Habib Maulana yang setia mendampingi kami di setiap kegiatan Kalamul Khairat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali jumpa kita pada pagi hari ini tentunya mari sama kita bersyukur alhamdulillah
masih diberi umur sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Teriring salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema ini memang cukup viral di masyarakat, bahkan ada beberapa podcast yang sudah membahasnya. Tetapi tidak ada salahnya kalau di pagi hari ini kita kembali membahas, karena ini menjadi salah satu boleh diistilahkan penyakit di masyarakat yang kita berharap tidak akan ada lagi korban-korban yang setelah yang sudah ada. Tadi sebelum saya ke sini makanya saya terlambat, masih menerima tamu dari Polda, termasuk berbincang tentang ini tadi Habib, berbincang tentang ini, karena memang ini mungkin pengaruh sosial media, sehingga walaupun kejadiannya di Gorontalo tapi booming di mana-mana, sehingga tadi yang dari Polda sempat menitip pesan bahwa kalau bisa di setiap ceramah termasuk diangkat masalah ini sebagai penguatan-penguatan kepada masyarakat, wabil khusus anak-anak muda kita. Kalau temanya tentang bunuh diri, tentunya di dalam agama ini sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan. Tetapi kalau ditanya siapakah yang salah? Sayakah? Gurukah? Atau orang tuakah? Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tetapi ini merupakan tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab orang tua yang di dalam rumah. Kemudian guru-guru tempat dia belajar di sekolah, kayak di madrasah, kayak termasuk tanggung jawab para dai dalam menyampaikan. Karena memang kita pun harus sadari bahwa Umulolo itu Habib. Semalam saya di Limboto, saya sampaikan kepada jamaah, saya bilang Umulolo itu acara tutihi, entah itu mauludu, me'raji, entah itu muharam atau acara apa saja di masjid, kita itu masih sore, orang tua sudah sibuk mengingatkan, jangan lupa uti ada doa sebentar di masjid. Jangan lupa sebentar ada ceramah di masjid. Jadi ada peran orang tua juga. Pemasatya kan itu yang mulai hilang. Itu yang mulai hilang. Peran-peran orang tua yang mengingatkan anak-anaknya pada kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Gitu. Yang kedua, kita tidak bisa pungkiri karena perkembangan zaman ini menuntut kita harus lebih maju termasuk dalam bidang IT. Nah, tidak bisa kita pungkiri yang di genggaman tangan ini pun berpengaruh. Uti langgulalio HP boti. Ini juga berpengaruh dari apa yang dia baca, dari apa yang dia lihat, dari apa yang itu berpengaruh semua. Sehingga dari awal saya katakan, bahkan di mana-mana kalau ada yang tanya, saya sering bilang kita susah mau menyalahkan siapa-siapa, karena semua kita harus terlibat di situ. Orang tua harus terlibat, guru-guru di sekolah, di madrasah, di pesantren harus terlibat mengingatkan itu. Kemudian di masjid-masjid harus ada pembinaan-pembinaan. Kemudian para dai, para penceramah juga harus mengingatkan itu. Makanya di beberapa kesempatan saya sering sampaikan tolong anak-anak muda diberi kesempatan. Karena biasa tolong boti terlalu alergi dengan anak muda. Di Pomodelo. Ini bahasa-bahasa di Pomodelo boti bahkan terkadang di Pomodelo bode bolo tamahi panggolo di Pomodelo. Jadi saya bilang apa salahnya kita beri kesempatan anak muda, soal dia salah mungkin dalam bacaan, soal dia salah mungkin dalam praktek fikihnya, itu ada proses pembelajaran, ada proses, makanya beri kesempatan dia sehingga kita tahu kapan kita tegur dia. Iya kan? Kalau kita tidak beri kesempatan anak muda jadi imam, lalu kapan kita akan tahu dia salah ketika dia jadi imam?
Kalau kita tidak beri kesempatan anak muda jadi khatib, kapan kita tahu dia salah ketika jadi khatib? Maka memberi kesempatan itu sama dengan kita membimbing dia agar dia tahu kesalahannya. Jadi ini sering saya sampaikan, mari anak-anak muda ini kita rangkul, kita beri kesempatan mereka sehingga mereka juga merasa diperlukan. Utibuan matotihi, anak-anak muda di sebelah ini tanpa orang tua. Ada, artinya memang istilah to adat itu bulita kan, bulita lo adati. Memang itu harus kita perhatikan, bulita lo adati. Tetapi jangan sampai kita mengecewakan anak-anak muda untuk datang ke acara-acara seperti itu. Padahal acara-acara seperti itu menjadi sarana untuk anak muda juga belajar. Jadi kira-kira ini dari saya. Nanti selanjutnya disempurnakan oleh Ustadz Robi. Wono mau ibadah totihi tak kira wahid berada di muka Pak Kiai. Wono ada meja makan terima kasih mau. Oh mau buat to meja boti buat mah hipanggola. Ya betul. Nah, kita kembali lagi kepada tema ini. Ini adalah merupakan racun juga. Virus yang terus disebarkan, ya, bahkan tidak jarang ada yang sampai melakukan bunuh diri, ada yang live di media sosial. Bagaimana perspektif dalam agama memandang hal ini, hukum bunuh diri menurut Al-Quran dan hadis? Saya persilakan untuk Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli sallim. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Syafruddin Mahmud MM, yang kami hormati Habib Maulana, para pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Berbicara tentang bunuh diri, Allah menyebutkan dengan ada secara langsung, ada secara eksplisit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, berfirman wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Ya, bunuh diri itu adalah kebinasaan. Ya. Kalau secara eksplisit Allah menyebutkan di dalam surah di ayat yang lain, Allah berfirman wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang zalim yang menyebabkan kamu akan terjerumus ke dalam neraka jahanam. Ya, maksudnya ketika kita melakukan sesuatu dan itu adalah hal yang membuat kita bunuh diri, ya, ini adalah hal yang tercela dalam Islam, ya. Ada secara langsung Allah berfirman wala taqtulu anfusakum, ya. Innallaha kana bikum rahimah, ya. Janganlah kalian membunuh diri kalian, ya. Ini secara langsung. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi menyebutkan la dharara wala dirar. Jadi tidak boleh memudaratkan orang lain dan juga kita tidak boleh dimudaratkan. Maksudnya tidak boleh menzalimi orang lain atau tidak boleh kita membunuh orang lain, tidak boleh juga kita membunuh diri sendiri. Ya, ini secara gambaran dari hadis-hadis ataupun dari Al-Qur'anul Karim tentang masalah tidak boleh kita untuk membunuh diri maupun membunuh kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron kami sampaikan untuk Pak Kiai. Saya kembali ke Pak Kiai Syafruddin Mahmud. Ini sebenarnya kalau dilihat dari perspektif agama, tinjauan hadis dan Al-Quran ini sudah sangat jelas Pak Kiai. Yeah. Nah, kira-kira apa yang kurang dari sini? Bagaimana orang tua bisa mendeteksi secara dini perlakuan anak yang mungkin kalau bisa dilihat pendidikan agamanya oke. Yeah. Apa yang salah di sini Pak Kiai? Apakah mungkin kurangnya waktu orang tua dengan anak sehingga sibuk dengan aktivitas sehingga hal-hal ini bisa terjadi Pak Kiai? Ya, saya kembali kepada penjelasan awal. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun karena kalau salah kita punya keterlibatan semua dari dunia pendidikan, dari kelingkungan, dari tempat mungkin dia mengaji atau tempat dia bergaul. Semua itu ada keterlibatan. Tidak bisa itu hanya tanggung jawab orang tua, tidak bisa. Tetapi kalau kita memporsikan satu persatu jelas
bahwa orang tua punya peran lebih besar ketimbang orang di luar rumah. Gitu. Yang kedua, kalau bahasa sosial media, ini kan sering kita membuat kita lalai dengan orang yang di samping kita kan. Iya. Kadang anu ti mamalia ma aa sikih mo ito HP yang bila wala mo hila piba ambe sendiri. Iya. Padahal sekecil apapun bahasa perhatian itu akan menyentuh hati anak kan. Iya kan? Ini jadi bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu memperhatikan tentang bahasa pendidikan itu, beliau dalam keadaan sujud didatangi oleh kedua cucu, beliau tidak marah. Bahkan Sayyidina Hasan dan Husain itu bukan cuma datang bermain, tapi naik di pundak Nabi ketika Nabi sujud. Itu kan di sisi lain menjadi satu solusi dalam fikih ibadah sholat itu sendiri. Di sisi lain kan menjadi satu solusi tentang pendidikan terhadap anak. Kadang ini yang sering kita lalaikan. Anu matoti hito itu wala boti mai anti nganto. Padahal to Nabi aja pernah lo nganding au tita tahemo itu totihi. Bahkan Nabi dinaiki pundaknya ketika beliau sujud. Nah, kedepannya ini anu mulolo itu Habib saya masih ingat dulu kita di Masjid Al-Ittihad atau Agus Salim. Di ini hidupkan kembali Ramah Muda Masjid. Hidupkan kembali Ramah Muda Masjid dan orang-orang tua yang cuma jadi penonton. Memberikan dukungan. Motivasi mereka untuk berbuat kebaikan. Dorang mau bikin kajian kayak, dorang mau bikin majelis ta'lim kayak, dorang mau bikin lomba busana muslim kayak, dorang mau bikin lomba azan kayak. Berikan mereka panggung. Berikan panggung sehingga mereka punya kesibukan yang bernilai positif. Karena hedah halati itu mau didata lo pikirangi di rumah dimarah-marah oleh orang tua. Di sekolah pun tidak ada teman yang peduli. Jelas dia akan mencari pelarian yang di luar rumah dan di luar sekolah. Karena di sekolah tidak ada juga yang peduli. Semua hanya menjustifikasi, semua hanya menyalahkan. Maka ketika dia akan keluar dari rumah dan keluar dari sekolah, halatnya mau dunggalo narkoba, mau dunggalo minuman keras, maka dia akan merasa nyaman di situ. Apa ini karena diakibatkan karena terlalu banyak kesalahan-kesalahan itu ditimpakan kepada anak sehingga tidak diimbangi dengan solusi, Pak Kiai? Begini, pendidikan terhadap anak itu kebetulan saya guru pernah ikut dia punya pelatihan itu. Ketika anak salah, orang tua wajib menyampaikan bahwa anak salah. Tetapi cara menyampaikannya beda loh. Beda. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan kepada anak-anak dia salah, kita harus bagaimana bisa dia paham kesalahannya. Karena ketika dia tersinggung dengan apa yang kita sampaikan, ibu mali maraju itu. Bahkan kadang dia akan membandingkan dengan saudaranya yang lain. Oh, orang begitu yang ti papa motogor, ti kakak tidak atau ti ade tidak. Ini kan. Jadi cara menyampaikan pun harus bisa. Sehingganya majelis ta'lim untuk anak-anak muda harus lebih digiatkan lagi. Anak-anak muda harus mendapat panggung di masjid. Anak-anak muda harus mendapat panggung di masyarakat. Dulu ada LKMD, ada Karang Taruna. Ini jangan karena Habib Helati Aloti mungkin karena pengaruh perkembangan zaman Habib Pak Ustadz Robi. Organisasi-organisasi begini kadang an pemna de minanga hina wa ngamila an keleti ya an pemna de beton wa hina wa ngamila an pemna de taman dau mona ngamila bo poli anu acara keagamaan kajian wala dia tamna slow. ini kan juga harus ada penyeimbang. Jadi silahkan kita artinya bahasa sederhana repressing lah ya. Kita orang polimo hari ini mau pikir ini silakan. Artinya semuanya direncanakan Pak Kiai ya. Oke. Baik, ini ada tanggapan di grup yang diteruskan kepada kami.
pengaruh terbesar dalam bunuh diri itu ketidakstabilan emosi, Pak Kiai. Gimana ciri-ciri emosi yang tidak stabil hingga membawa kepada merusak diri? Saya persilakan Kiai Robi. Taib. Pertama, emosi itu sebuah hal yang harus kita kuasai. Dan hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena hati itu sebuah hal yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi qalb itu, hati itu harus kita jaga. Kalau hati kita tidak bisa jaga, maka tentunya juga kita tidak bisa menjaga emosi kita dengan sebaik-baiknya. Nah, ciri-ciri orang yang emosi yang tidak stabil yang menyebabkan merusak diri, ya, yang pertama dia tidak mampu menguasai dirinya, sehingga emosinya lebih mendominasi daripada akalnya, ya. Akal tidak lagi berfungsi dengan baik. Makanya kenapa kalau laki-laki marah beda dengan perempuan marah. Ya, kalau laki-laki marah, marahnya laki-laki itu diam. Ya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan marah, dia marah itu dengan apa? Dengan dia bicara terus dari dapur ke ruang tamu balik ke dapur. Ya, itu perempuan kalau marah. Ya, ngomel-ngomel terus, ya. Besok lagi begitu, dari dapur ke ruang tamu dapur, marah terus. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki, kalau dia marah, ya dia diam. Ya, dia diam. Ya, itulah laki-laki. Makanya kalau orang yang tidak mampu menguasai emosinya, ya tentunya otaknya sudah mati dan dia tidak bisa lagi memfilter dengan baik mana yang pantas untuk dia dia bicarakan, mana yang tidak. Allahu a'lam bishawab. Oke, nah kalau melihat kasus bunuh diri ini rata-rata adalah remaja belia. Ya, ini 3 orang korban, ya rata-rata juga ini adalah wanita, Pak Kiai. Ya. Nah, apakah kasus bunuh diri ini tidak lain adalah hanya ingin mencari perhatian, Pak Kiai? Artinya perhatian dalam tanda kutip ini mungkin kasih sayang. Ma pole-pole. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sekecil apapun perhatian orang tua kepada anak itu berpengaruh di jiwa anak. Makanya jangan sampai kita menimbulkan persepsi atau pemikiran bagi anak-anak bahwa kita lebih perhatian kepada yang tua ketimbang yang adik atau sebaliknya. Oh lah ngaboti kakak. Oh lah ngaboti kakak yang tipe pembeli akang. Ini juga. Okay? Padahal walaupun menurut kita itu tidak, tapi kan itu sudah membekas di hatinya. Yeah. Nah, yang kedua, anak-anak itu sekalipun mereka serumah, sekandung, pasti punya tipe yang berbeda. Tipe yang berbeda. Maka cara kita menegur pun dengan tipenya. Ada anak yang senang main bola. Kita cara menegurnya mungkin pakai kebiasaannya. Coba lihat nganape perlengkapan bola semua bersih. Coba kan begitu, lo nganape baju sekolah. Kan begitu? Iya. Iya kan? Jadi kita menegurnya dengan kebiasaan yang di hobi yang dia suka. Coba ngana lihat, ngana kalau bermain bola 15 menit sebelum mulai ngana so di pinggir lapangan. Coba kan begitu mau mengaji. Coba kan begitu mau sholat. Jadi kebiasaannya itu kita bawa untuk mengantarkan dia memahami tentang perintah. Kebiasaannya itu kita antarkan kepada dia untuk dia memahami tentang larangan. Jadi jangan anak-anak itu jangan kita biasakan bahwa ketika dia salah kita seolah-olah menzolimi dia, tidak. Tetapi kita ingin memberitahu bahwa dia salah dan dia sadar dengan kesalahan. Itu. Ketika dia sudah tahu dia salah dan dia sadar dia salah, dengan sendirinya dia akan berubah. Oh gitu. Karena ini bahasa anak-anak.
Iya. Bahasa remaja. Tita ta mengodulah lo tau beti habibi Allah ya Rabbi. Yang bela bojam jauh bateri pemakai ali mengoli. Asalipo gaya kan. Iya. Jadi bahasa-bahasa remaja juga yang harus kita ini. Coba lihat yang di PO ya. Itu mohon maaf bagi keluarga duka. Itu kan 13 tahun loh. 13 tahun. Orang di usia 13 tahun, kalau kita ingin sampaikan kesalahannya dengan cara-cara kita memaki, itu sangat tersinggung. Walaupun dia tahu dia salah. Karena itu bukan bahasa anak remaja. Nah ini begini. Pun dia tahu dia salah. Karena itu sudah bahasa menekan dia. Dengan usia yang menurut dia masih ingin bebas dan segala macam. Silahkan sampaikan kesalahannya dengan cara Kaulan kerima. Ya. dengan bahasa yang dia Bahasa, paham, bahasa yang dia sanggup terima. Begitu. Yang kedua, tekanan. Tekanan. Macam tadi Ustadz Robi sampaikan bahwa bagaimana menjaga hati. Ini kan juga perlu. Dan tadi, bahasa hati itu bahasa agama. Tidak ada yang bisa menetralisir suasana hati kecuali bahasa agama. Sehingga itu yang dibahasakan oleh Nabi, almar'u 'alad dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Tergantung dia bergaul. Itu sudah disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Karena pergaulan itu mempengaruhi suasana hati. Mempengaruhi suasana hati sama dengan bahasa peribahasa. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak, kita akan kebagian wanginya. Sekalipun pola-olah de taulingo, malah taputai ada itu. Sebaliknya pun begitu. Kalau kita bergaul dengan pandai bersih, kita akan kebagian asapnya. Pen pola-olah de taulingo. Jadi bagaimana anak-anak ini kita beri panggung-panggung yang positif, kita beri panggung-panggung yang bisa mengarahkan pada kebaikan, dan itu didukung oleh orang tua, yang sponsor orang tua. Saya ingat dulu masjid di ini Ustadz Robi, di Kota Utara. Dulu dongkoti saya betumu-tumu loh, saya sering kalau puasa di sana. Itu kalau Ramadan kita akan tahu siapa yang akan ceramah. Taunya dari mana? Yang MC. Kalau yang MC Ustadz Robi, yang ceramah Ustadz Robi PCB. Oh begitu. Iya. Jadi begitu cara takmir, memberi kesempatan kepada anak-anak dan dimotivasi juga oleh orang tua. Kalau yang MC anaknya, ayahnya yang ceramah atau ibunya yang ceramah. Ini yang seperti ini mulai hilang. Yang terkadang orang bawa tahu, padahal tidak. Itu membekas. Membekas. Maka Sewahba Zuhailia itu ketika ditanya tentang anak-anak yang bermain di masjid, sama dengan Syekh Sya'rawi, ketika ditanya tentang anak-anak yang bermain di masjid, beliau cuma jawab, biar. Anak-anak 4 tahun, 5 tahun bermain di masjid, beliau biarkan. Dan kalian akan saksikan 20 tahun ke depan mereka yang akan memakmurkan masjid. Karena itu membekas, sekalipun mereka hanya bermain, tapi ada nilai ibadah yang mereka saksikan. Anma bangu-bangu polimam istirahat. Anmam tabiyah polimam istirahat. Anmam mengadi polimam istirahat. Ada nilai di ibadah yang mereka saksikan. Artinya ada kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar dimotivasi, kemudian ada dukungan dari orang tua, tetapi bukan berarti menyalahkan secara dalam keadaan terbuka ya PK, apalagi sampai dengan mempermalukan anak di depan umum juga akan bisa membentuk mental. Saya buka untuk jalur telepon, saya persilakan kedua lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, todolopti. Kita tahu bersama bahwa anak-anak itu diperintahkan dari sejak dia berumur tahun. Saya. Dan apabila anak sudah 10 tahun kalau tidak mendengar apa yang kita diperintahkan untuk dipukul demi kebaikan. Amali satu
pertanyaan lamia tadi, Pak Ustadz, sering anak-anak itu mengikuti orang tuanya untuk sholat berjamaah di masjid. Ya. Pernah satu kejadian saya sempat dengar bahwa anak-anak itu tidak bisa sejalur dengan saf orang-orang tua. Karena ada yang menyampaikan masalah itu tentang apabila di oputua letak ke ino beti sapu, di dia wali mau saplo orang tua oputua letak ke ino. Nah, pernah satu kejadian Pak Ustadz, anak ini selalu berdampingan dengan orang tuanya untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, setelah seorang imam yang memimpin jamaah sholat, dipisahkan anak ini dari saf tersebut. Kali satu pertanyaan lameti, apakah tidak menjadi beban seorang anak? Walaupun itu perintah, tidak bisa berjalur dengan saf orang-orang tua. Dalam tadi Pak Ustadz, jangan sampai anak ini karena biasanya berdampingan dengan oleh papalio atik sobiat, tapi mungkin dia mau putus sapur takja ino, sampai terpisah dia dari sapi papalio. Ya. Menurut Pak Ustadz, karena mete mudah jangan sampai regenerasi ini, anak-anak ini menjadi terbebani dengan aturan itu. Sedangkan film Pak Ustadz ini anak-anak 4-5 tahun itu dibiarkan bermain di masjid, dan itu untuk merupakan satu motivasi kepada mereka. 20 tahun kemudian mereka yang akan memakmurkan masjid. Tinggal lalu Pak Ustadz tadi. Mungkin Bu cuma ada pertanyaan lamenti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penelpon Pak Sisa Amran. Saya persilakan Pak Kiai Robi bisa menanggapi, nanti akan ditambahkan oleh Pak Kiai Safruddin Mahmud terkait mengenai kita memisahkan ini hal-hal yang kecil dalam saf. Jamali mau ulawa, ya. Ini bagaimana Pak Kiai? Saya persilakan. Kita perlu ketahui dulu, memukul itu bukan memukul untuk menyakiti. Ya. Tapi memukul itu adalah memukul untuk pendidikan. Ya, agar mereka tahu bahwa kewajiban mereka adalah melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, memisahkan anak-anak dari saf orang tua itu bukan tujuan untuk memisahkan, tapi supaya mereka jangan sampai terputus saf. Tapi alangkah lebih bagusnya juga kalau mereka dididik untuk sholat dipesan dari rumah. Di masjid bukan tempat bermain, tapi di masjid itu tempat sholat. Sehingga pada saat mereka masuk ke dalam saf, walaupun itu saf yang pertama, safnya orang tua, mereka tidak main. Ya, mereka tidak main-main. Mereka tetap sholat, menjaga sholat mereka sampai dengan selesai. Ya, ini alangkah lebih bagusnya kalau demikian. Makanya anak-anak itu harus dijaga. Ada mahfudhat yang sering disuruh hafal sama santri. Ya, saya masih ingat sampai dengan sekarang. Apa mahfudhat itu? Al-waladu sirrul abawaihi. Ya, anak itu rahasia dari kedua orang tuanya. Ya, jadi al-waladu sirru abawaihi. Ya, jadi buah pepaya tidak akan jatuh di bawah pohon mangga, kecuali orang tandang itu pepaya jatuh pas di tasorot. Ya, maksudnya apa? Kalau anak-anak bermain di masjid itu mencerminkan apa? Orang tua juga tukang bermain di masjid. Ya, al-waladu sirru abawaihi. Jadi saya kalau semulai hawas dan semulai itu saya bongkas keluar syair itu, al-waladu sirru abawaihi. Anak itu rahasia dari orang tuanya. Ya sering saya bilang bapak kencing berdiri, murid kencing bakoprol. Maksudnya apa? Itu orang tua harus didik dari rumah bahwa di masjid itu bukan tempat bermain. Masjid itu tempat sholat, ya. Apalagi kalau dia masuk dalam barisan saf yang pertama, ya, supaya saf itu tidak putus. Itu saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai Safruddin. Baik, silakan Pak Kiai. Jadi odi pasti saamu. Pas amu tolimbo tok kan? Jo, toliluo. Toliluang.
dibiarkan anak-anak bermain itu bukan berarti hemotabia itu hudila. Ketika belum waktu masuk sholat, kasih biar orang bermain. Biar. Nanti ketika 5 menit, 5 menit sebelum sholat, 10 menit sebelum sholat, kita ingatkan. Kalau semua sholat jangan bermain Uti ya. Sehingga tetap ada pembinaan, ada pembimbingan. Karena terkadang Uti tanda ingat Uti, mungkin rumahnya sempit, mungkin rumahnya terlalu banyak perabotan, iya kan? Sehingga ngol mamalia mau itu dalam bele, mau dapat tabrak guci, mau dapat tabrak ini. Dia mau untuk mula utitihi uluasi tinggal. Jadi membiarkan dalam artian tetap dalam pembimbingan. Yang kedua, kalau kita mengajak anak ke masjid, seperti tadi yang disampaikan, semestinya dari rumah atau dalam perjalanan menuju masjid itu sudah ada masukan. Iya kan begitu? Kita orang ini mau pergi masjid, jangan banyak bermain, nak. Jadi sudah ada masukan, sudah ada bimbingan. Dalam perjalanan itu sudah ada. Jadi begitu. Jadi jangan sampai juga anak-anak tidak paham bahwa masjid tempat ibadah. Tetapi jangan juga anak-anak tertanam bahwa masjid itu tempat orang marah-marah. Malimah itu mau lemon adeti jam nadeti itu sudah loh politik Pak Haji Polimah toti. Jadi begitu, artinya bijak-bijaknya kita orang tua, bijak-bijaknya tetap kepada orang tua itu diamanahkan bagaimana anak-anak ini bisa paham bahwa masjid itu tempat ibadah bukan tempat bermain. Tapi ketika anak-anak itu bermain, bagaimana tetap mereka bisa beribadah dengan tenang ketika waktu ibadah. Baik. Ini lagi ada lanjutan di grup yang masuk Pak Kiai. Tugas dai menjelaskan tentang kehidupan abadi setelah kematian. Hanya 2, jika bukan surga pasti neraka. Nah kaitannya dengan bunuh diri, kenapa dai sekarang tidak mampu meyakinkan bahwa ada kehidupan setelah kematian? Sehingga ada rasa takut pada diri seseorang untuk lebih berbuat baik ketimbang jahat Pak Kiai. Sebelum hal ini dijawab, kita terima dulu penelpon yang mau gabung. Tadulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo. wabarakatuh. Pasisa Niko. Ya, Jo tadulu pasisa. ya, mohon buta pala itu. Pertanyaan ini kasih keingat itu lahir. Mungkin itu dari Pak Kiai malah seperti udah komat nih penasihat itu di waktu udah berbahaya lah masukan lo mulai udah bawa nol kali kali dia baru juga mangamang kayaknya pelata dia rumah dewasa lebih dewasa lagi kada bawa dia bawa nuke hemope ya kata tuh orang dia mau begitu tuh misalnya sholat Jumat biasa lihat mah itu baik belum khutbah mau mulai terkadang kok kalau pesan itu mau bilale ya harus mau tipe yo dia malah mau bisa lah mengolah nggak ada bahaya itu hemat lo hati ya Butia de bolu te tadu belamang aja tak kekein dong tak kekein nanti de bolu kita udah bolu kita waktu itu baik tadu belamang de bolu. Masya Allah. Bolu malah itu cara dia Butia mengingatkan otak belamang itu. Dia mau mengingatkan otak belamang Butia masih kiranya lo buat tanda ini udah wajar gitu mengingat Butia buat taman dulu lemang. Wow dia bahaya udah nggak kalau udah coba itu dia bawa mati dia bawa aja dia mati dia betul tadi bawa itu dia waktu itu anak-anak dia bawa cerita buat dia bawa orang Islam mau ini karena dia merasa terganggu dia tinggal di cerita itu anak-anak walau kira-kira bukti dia bahagia lalu dia mengingatkan tadi belamang baik. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sisa Niko, saya persilakan Pak Kiai. Betul umamo ngindela tadla betul. Jadi karena ini sudah berkaitan dengan Jumat,
bukan cuma baca cerita. Ketika khatib sudah di mimbar menyampaikan khutbah, jamalin pernah oleh celengan. Ya, kotak amal betul. Kotak amal itu. Ini juga yang sering-sering saya lihat. Karena waktu kan itu mimbaru. Ya. Untungnya tuh bawah tuh tiga pernah lo celengan. Ini kan juga termasuk dalam larangan tadi, dalam bahasa kias tadi itu. Karena tugas yang di bawah mimbar itu memperhatikan, menyimak, mendengar apa yang disampaikan oleh khatib. Kemudian cara menegurnya bagaimana? Kita boleh seperti Masjid Az-Zawhar, Kampung Bugis, seperti Masjid Al-Jamaah Pasar Sentral. Itu kan 5 menit, 10 menit sebelum khatib naik di mimbar sudah ada penyampaian. Yang di belakang, mari rapatkan saf di depan, penuhkan dulu saf. Kalau khatib sudah mulai maju, sudah mulai khutbah, maka jamaah HP-nya dimatikan semua. Sudah ada penyampaian itu. Termasuk juga kalau bisa disisipkan yang belum bersedekah silakan langsung isi di kotak amal. Bisa. Semua yang berkaitan dengan khutbah Jumat itu disampaikan sebelum. Itu kan memang sudah disampaikan. Ini butuh juga penjelasan kepada Tamir Pak Kiai. Ya. Wono misalnya jam penalimnya betia kotak amal, imah hilimela betia Tamir. Wah, walau upo sadaka dari Pak di hati ini. Itu Pak Kiai karena bila umum mulia yang nanti minus. Patah lo uti ya. Oh, hati dia lo mah duit. Ya, duit itu. Oh, minus uti. Mah. Daripada dia lo mau tahu. Ya. Jadi ini menjadi perhatian kita semua. Iya. Gunakanlah 5 menit, 10 menit, 15 menit lah sebelum khatib naik di mimbar untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Mari saf di depan dipenuhkan, semua aktivitas dihentikan kecuali sekedar untuk menyimak khutbah. Itu disampaikan karena biasa begini. Karena yang disampaikan oleh Bilal itu kan bahasa Arabi. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wahidul fuqara wa'idul masakin. Kalau tidak diterjemahkan juga orang tidak paham. Maka ada di sebagian masjid termasuk Tidak Alo Baitur Rahman Limboto. Itu kan diterjemahkan. Itu pun diterjemahkan dalam bahasa Gorontalo. Bagaimana dengan yang bukan Gorontalo? Ini kan sehingganya disampaikanlah pesan-pesan itu sebelum khatib naik di atas mimbar. Baik, saya persilakan Pak Kiai mungkin ada tambahan. Baik. Kalau di beberapa tempat selain dari yang disampaikan oleh Pak Kiai Safruddin bahwa semua itu memang ada cara tersendiri, ya, termasuk juga penyerahan tungkudu itu. Ada yang diterjemahkan, ya, inna yaumil jum'ati sayyidul ayyam, ya. Yang bagusnya itu yang pada intinya itu, ya. Wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar yakhtub fala tatakallamana ahadu minkum, ya. Janganlah kalian berbicara. Wa may yatakallam faqad lagha, ya. Barang siapa yang berbicara, maka dia sudah sungguh berbuat hal-hal yang sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah. Dan barang siapa yang sia-sia, maka tidak ada Jumat bagi dia, ya. Jadi kan diterjemahkan supaya bagus orang mendengarkan. Jadi ini kembali lagi ke materi bahwa bermain dalam masjid itu, ya, kita harus lihat waktunya, jangan sampai sudah waktu kita ibadah, waktu khutbah, waktu yang lainnya kita masih tetap bermain atau bercerita, kita tidak fokus dengan ibadah kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian terima kasih untuk Pak Kiai Haji Safruddin Mahmud yang alhamdulillah beliau ada undangan yang tidak bisa beliau tinggalkan, tapi tidak akan mengurangi kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Sewaktu yang tinggal beberapa menit lagi Pak Kiai, saya kembali ke bahasan pertanyaan tadi merupakan tugas, ya, dari dai. Nah, sehingga ada rasa takut pada diri seseorang untuk lebih berbuat baik. Kenapa dai sekarang ini tidak mampu meyakinkan bahwa ada kehidupan setelah kematian, Pak Kiai? Iya, pertama ini harus juga sebelum membahas itu juga kita harus pahamkan kepada mereka tentang takdir, ya, takdir tentang kehidupan, ya, sehingga kenapa orang bunuh diri itu karena dia tidak menerima takdir yang ada, dia tidak bisa mengolah hatinya berkaitan dengan takdir itu, ya, dia misalnya
diberikan misalnya kesusahan, menurut dia susah, ya, tapi menurut Allah itu yang terbaik, ya. Itu membuat sehingga dia tidak bisa lagi bersikap dengan baik. Ya, akhirnya karena mata sudah gelap, otak juga sudah buntu, ya, menyebabkan apa? Dia bunuh diri, ya. Tapi kalau dia memperhatikan, dia melihat, dia memperhatikan juga apa kehidupan setelah dia meninggal dunia, ya, ada kehidupan, kenikmatan yang sejati. Nah itulah dia akan pasti teriming-iming, oh kalau saya sabar insya Allah saya akan mendapatkan kenikmatan yang tak terhingga setelah saya meninggal dunia. Indah, ya. Karena apa? Karena dia sudah merasa nikmat dengan hal itu. Nah itulah yang perlu kita tanamkan juga. Kenapa dai tidak mampu? Ya karena memang sudah mulai terkubur ilmu-ilmu yang seperti ini, ya. Memang harus dilestarikan, ya. Dilestarikan. Tentunya juga kalau kita belajar ilmu yang seperti ini, ada juga ilmu-ilmu Habib yang memang dia bicara rahasia Allah terlalu tinggi, tapi jamut tabiawah. Nah ini juga ajaran yang sesat. Alhamdulillah di Gorontalo ini sudah mulai dilestarikan pembelajaran seperti itu juga. Di samping disampaikan juga ilmu-ilmu rahasia Allah, juga tetap tidak boleh kita meninggalkan syariat Allah, ya. Itu yang disampaikan kepada masyarakat supaya memang betul-betul dia berbicara tentang tarekat hakikat ma'rifat, tapi juga tidak meninggalkan syariat. Ya, orang yang belajar tarekat hakikat ma'rifat juga jangan sampai syariatnya ditinggalkan. Nah, ini masalah. Ya, sehingga dia akan mengetahui kenikmatan setelah dia meninggal dunia. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukron. Dan kembali lagi dengan pertanyaan mengenai kasus yang terus berulang ini. Ini apa ada kaitannya juga dengan yang namanya ucapan, ya, dari orang tua yang seringkali ada kalimat-kalimat yang menyakiti, misalnya ada makian, sehingga sepertinya dalam rumah itu ibarat neraka, ya. Tidak ada solusi. Yang seharusnya ini ada komunikasi dua arah antara orang tua dan anak, Pak Kiai, yang kemudian melatar belakangi tekanan di lingkungan tempat dia beraktivitas, ya, ditambah lagi dengan persoalan-persoalan yang tentunya ini tidak ada dukungan untuk korban ini, Pak Kiai. Nah, bagaimana bentuk perhatian yang harus benar-benar ini bisa berpengaruh dari pola pikir, ya, para korban untuk tidak nekat melakukan bunuh diri, Pak Kiai? Iya, tekanan itu kadangkala juga kita harus jangan ditolak, dan juga orang tua yang menekan atau orang-orang yang di rumah yang menekan, ya, berikan waktu mereka untuk berpikir, jangan cuma taunya menekan, ya. Dan kalau memberikan tugas sama anak juga sesuai dengan kadar yang dia mampu, ya. Jangan sampai menekannya sudah terlalu berlebihan. Nah, itu yang membuat dia stres. Karena stres dan otak buntu sudah selesai, dia bunuh diri, ya. Sehingga kalau kita mau mendidik anak kita, jangan sampai mendidiknya membuat dia itu trauma dan stres. Ya, usahakan mendidik dia, kita harus berikan solusi. Ya, kalaupun dia tidak mampu semuanya, dia datangkan pelan-pelan solusi itu. Ya, dia datangkan pelan-pelan dan dia bisa memberikan kebaikan. Ya, yang paling penting adalah ketika kita memberikan nasihat kepada anak itu, kita melihat taksir atau pengaruh dari nasihat itu. Jangan justru kalau kita memberikan nasihat dan membuat dia lebih jauh dari jalan Allah, ya, bahkan sudah bunuh diri, berarti tidak punya taksir. Bahkan kita gagal dalam mendidik anak kita, ya. Kegagalan itu akan terlihat dari hasil yang kita didik itu, ya. Jadi ada orang yang memang ditekan, kasihan, ya. Ditekan, ya, dimarah-marah, ya. Macam-macam dengan marahan-marahan itu. Ya, kalau masih bisa dia bisa pendam, mungkin dia blokir itu orang marah-marah, ya. Tapi kalau dia tidak bisa pendam, bisa jadi dia bunuh diri, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, kita harus lihat, dan kalau kita sudah bisa menjaga hal itu, menjaga hati kita, menjaga keluarga kita, ya. Jangan sampai ada tekanan-tekanan batin, ya. Bisa saja kita tertawa-tertawa, tapi dia tertekan batinnya. Tertekan dari temannya, tambah lagi dia di rumah ditekan lagi, ya, dengan berbagai macam tekanan, ya, membuat dia stres, ya. Usahakan jadikanlah rumah itu seperti apa? Surga, baiti, jannati, ya.
Jadi rumahku adalah surgaku. Dia senang. Ya, ada orang yang di luar dia mungkin jaim, ya. Di dalam rumah dia seperti anak-anak. Nah, berarti itu baiti jannati. Ya, dia walaupun bapak tapi berlaku seperti anak-anak. Ya, itu dia baiti jannati. Tapi ada orang yang di luar dia stres, di dalam rumah juga dia stres. Ya, itu akan kena tekanan batin. Dan inilah solusinya adalah agama, ya. Agama kita harus kembali kepada syariat. Kadang juga masalah itu membuat kita meneteskan air mata. Kadang dengan masalah itu kita tidak bisa kuat, tapi kita harus bangkit, ya. Orang yang bangkit itu jangan sampai kita semakin hari semakin terpuruk. Usahakan dengan kita semakin jatuh itu usahakan kita berusaha bangkit lebih baik, ya. Orang yang baik itu adalah dia senantiasa memperbaiki dan bangkit karena kita manusia, bukanlah malaikat yang tidak punya salah. Kita juga bukan syaitan yang selalu salah terus, tetapi kita adalah manusia biasa yang selalu punya benar dan juga punya salah. Ya, itu kita manusia. Maka ketika kita ditekan, kita harus kembali, dan paling penting ketika kita punya masalah, kita ambil sisi positif masalahnya, ya. Kita ambil sisi positifnya, bisa jadi ini adalah mungkin dosa-dosa saya yang saya lakukan selama ini, yang Allah sementara mengadab saya dan membersihkan dosa-dosa saya yang saya lakukan sebelum-sebelumnya. Nah, baik, Pak Kiai, hukum bunuh diri ini haram ya Pak Kiai, ya? Dalam Islam ada penjelasan mengenai dalil atau hadis? Iya, Nabi? jelas. Kalau itu tadi yang ayat-ayat yang saya sudah sampaikan tadi, wala taqtulu anfusakum, ya, dan lain sebagainya. Jelas ini adalah hal yang menunjukkan bahwa hal itu adalah hal yang haram. Al aslu fin nahyi at-tahrim. Asal dari larangan itu adalah haram. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang berikut lagi, Pak Kiai, bagaimana untuk solusi terbaik yang bisa kita sampaikan, dukungan moral kepada orang tua, ya, dari almarhum, tidak kemudian harus menyalahkan, karena banyak yang tima gara-gara ti olah beti. Nah, kira-kira bentuk dukungan seperti apa? Jangan sampai kita malah justru mengkucilkan, ya, karena memang ada kesimpulan-kesimpulan liar yang tentu ini merugikan pihak orang tua korban, Pak Kiai. Bentuk motivasi apa yang bisa kita orang tua itu pertama, ini setiap masalah itu kita harus ambil hikmah, ya. Kalau misalnya anak pertama yang bunuh diri, ya, hikmahnya jangan dibuat di anak yang kedua, anak ketiga, ya. Kalau kita mau menegur dia, negur yang cara yang santun, negur cara bercanda. Cara bercanda itu lebih mengena, ya, dibanding kita to the point, ya. Apalagi Gorontalo itu lebih senang syairi, ya, dibanding kalau to the point, ya. Beda dengan kalau di Jawa. Kalau di Jawa itu mereka lebih senang to the point. Kalau kita Gorontalo lebih senangnya syairi, ya. Itu lebih senang, ya. Walaupun nyelekit, orang Jawa bilang nyelekit, memang kena, ya, kena pada sasaran. Tapi itu lebih bagus, ya. Jadi ambil hikmah. Setiap masalah itu kita harus ambil hikmah. Oh, hikmah yang pertama, kalau negur anak harus secara santun. Yang kedua, ya, orang tua harus bisa menerima apa yang terjadi. Ya, memang bunuh diri itu cuman sarana saja, ya. Tapi pada hakikatnya memang sudah waktu ajalnya dia, ya, sudah ajal tiba, ya. Jadi kita harus terima dengan lapang dada, ya. Ini segala sesuatu ini harus kita terima. Memang pahit, ya. Apalagi anak tiba-tiba kita dapati dia sudah meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri, memang pahit, ya. Tapi kita harus terima dengan lapang dada. Mau diterima ataupun tidak, kita harus terima, ya, segala sesuatu itu. Karena semua itu memang Allah sudah tetapkan, ya. Jadi tinggal kita harus memperbaiki, ya. Fa'ajmilu, kita harus perindah, ya. Ada yang mengatakan bahwa semua itu adalah takdir, tapi kan tidak berarti kita harus menyerah kepada takdir, Pak Kiai. Iya, takdir ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Jadi takdir itu memang semua takdir, tapi ada juga ikhtiar. Termasuk doa itu adalah ikhtiar. Karena yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Bukan ikhtiar bunuh diri, tidak, ya. Jangan salah persepsi, ya, Pak Kiai. Bunuh diri itu karena apa? Karena dia tidak menerima takdir yang lain. Dia tidak menerima takdir, misalnya dia bukan jodoh saya,
keputusasaan terjadi. Putusasaan. Jadi itu bunuh diri itu takfir, pengaruh dari dia tidak menerima takdir yang lain. Jadi sepakat bahwa bunuh diri itu bukan merupakan solusi Pak Kiai ya. Bukan solusi ya. Masih ada cara yang lain. Makanya kalau supaya tidak bunuh diri cari teman yang tepat untuk curhat. Ya. Cari teman yang tepat untuk curhat. Jangan justru teman yang tidak tepat untuk curhat apa? Kita curhat sama dia, hari ini dia pegang. Curhat yang paling tepat itu di mana Pak Kiai? Curhat yang tepat itu kepada Allah. Ya. Jadi caranya seperti apa Pak Kiai? Kita bangun tengah malam, kita curhat, kita doa, itu indah. Wah, tengah malam Pak Kiai. Aduh, banyak yang masih sibuk dengan game. Ya. Ini perkara yang sulit dikerjakan tetapi besar manfaatnya sebenarnya Pak Kiai. Orang yang baik itu adalah orang yang mampu untuk mengatur waktunya. Habis Isya dia tidur. Biar nanti tengah malam jam 2, jam 3 dia sudah bangun. Itu indah. Ya. Habis Isya dia tidur, tengah malam dia bangun jam 2, jam 3, asyik itu. Ya, indah. Ya, hatinya hidup. Dan tanda hati hidup itu adalah apa? Dia masih tergerak hatinya untuk berbuat kebaikan. Dia mampu mengatur waktunya untuk berbuat kebaikan. Itu tanda hati yang masih hidup. Tapi kalau tanda hati yang sudah mati, dia tidak bisa. Ya, tidak bisa lagi mengatur waktunya. Ya, sehingga ibadahnya berantakan. Ya, dia tidak bisa lagi punya waktu. Jangankan berbuat baik, ya beribadah saja kewajibannya dia sudah agak susah. Ya, karena apa? Hatinya berantakan. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini adalah memang perkara yang harus tentunya dijadikan solusi, bukan menjadi polusi ya Pak Kiai ya. Karena melihat jejak rekam yang track record dari para korban ini yang masih belia Pak Kiai, yang justru harus ada bentuk dukungan baik itu dari lingkungan. Nah, apakah ini pengaruh dari cara korban bergaul Pak Kiai atau mungkin karena ditenggarai oleh masalah-masalah yang mungkin ini tidak terdeteksi, orang tua tidak peka, ya kan ada bahasa-bahasa yang kadang kalau anak-anak itu kumabal, ya kurang disiplin, itu sebenarnya mereka ingin cari perhatian nih Pak Kiai. Tapi kita orang tua, responsif dari orang tua ini malah justru tidak ada semacam tidak bisa membaca keadaan Pak Kiai. Ini sebenarnya kurangnya iman dari orang tua kah? Atau mungkin karena dipengaruhi oleh faktor kesibukan ini? Iya, pertama ya kita sebagai manusia itu harusnya kita peka. Kepekaan itu penting, ya. Kepekaan itu baik kepada keluarga, teman, dan lain sebagainya. Kita harus peka, apalagi kepada anak. Itu harus peka. Anak kalau sudah mahemtol hale, ya kita harus peka. Apa dia mau ini? Ya, kita harus peka. Kepekaan itu yang penting. Ya, kalau sudah hilang urat peka, itu masalah akan muncul bertubi-tubi. Ya, jadi kepekaan itu yang kita harus lihat. Orang peka, baru syair dia sudah paham. Oh, arahnya ke sini. Ya, itu kalau peka. Tapi kalau dia tidak peka, jangankan di syair to the point saja dia tidak peka. Itu orang sudah mati urat pekanya seperti itu. Ya. Karena mungkin orang tua juga punya beban pikiran ya, sehingga tidak mampu mengurai masalah. Beban pikiran itu karena apa? Karena dia tidak bisa mengatur waktu. Kapan waktunya dengan dengan keluarga, kapan waktunya dia harus menyelesaikan masalah nafkahnya, ya. Dia harus atur. Kalau dengan keluarga, ya. Kalau dengan Allah. Maksudnya apa? Waktu dia berdoa, dia berdoa. Kapan dia dia sholat. Kapan dia beribadah. Ada masalah itu timbul karena apa? Karena tidak bisa memanage waktu. Ada orang yang cuma fokus dengan Allah terus, dia ibadah terus. Ya, pernah dia sama Nabi dia demikian kan? Salman Al-Farisi, ya. Dia ibadah terus. Istri itu datang kepada Nabi. Wahai Nabi, ini orang kerjanya cuma ibadah terus. Nabi katakan apa? Ya, inna li zaujika 'alaika haqqan. Sesungguhnya istrimu punya hak, ya, keluargamu punya hak, ya. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah hak itu masing-masing haknya, ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak mampu mengatur waktunya, ya. Dia hanya fokus dengan ibadah, tidak ada yang larang dengan ibadah. Tapi ada yang menjadi tanggung jawabnya. Makanya kata Nabi apa?
kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa apa? Ketika dia menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Karena tidak ada tanggung jawab, dia merasa anak itu bukan tanggung jawab dia. Dia merasa bahwa keluarganya itu bukan tanggung jawab dia, sehingga apa? Sehingga dia menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab itu yang harus dia perhatikan, ya. Tanggung jawab itu yang harus dia jaga bersama. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran Pak Kiai. Mungkin kita sudah masuk pada detik terakhir. Saya mungkin minta kesimpulan dari tema kita di kesempatan hari ini. Silakan bisa disimpulkan kira-kira tugas dan orang tua, dan juga bukan orang tua tetapi juga masyarakat, para dai, para mubalik, ya, untuk terus menyampaikan ada muatan-muatan, ya, solusi yang ditawarkan Pak Kiai. Saya persilakan dari sisi pendekatan agama. Iya, pertama, sibukkan anak kita dengan kegiatan-kegiatan agama. Itu yang penting. Minimal kalaupun dia belum bisa menerima agama sepenuhnya, kegiatan agama sepenuhnya, minimal dia bisa sholat, ya, palang-palang dulu misalnya maghrib, isya, ya, palang-palang. Tapi sambil berjalan waktu, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memberikan nasihat, usahakan nasihatnya yang menyejukkan, ya, kepada anak, kepada keluarga, ya, sehingga punya solusi. Solusinya solusi yang terbaik. Jangan dia punya solusinya solusi malah justru dia bunuh diri. Nah, itu bukan solusi yang terbaik. Jadi usahakan kalau kita memberikan nasihat kepadanya, kita nasihati dia agar dia mendapatkan solusi yang terbaik untuk dirinya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita cari teman-teman juga yang baik, ya. Karena sebagaimana kata penyair Arab, innat tuyura ala ashkaliha taqa. Sesungguhnya burung itu akan bersama dengan sejenisnya, ya. Jadi kalau orang yang bisa menerima takdir Allah, dia akan sama-sama dengan bisa yang menerima takdir Allah. Jadi dia bisa dan komunitas itu sangat mempengaruhi. Kalau dia bisa menerima segala macam dan bisa lebih beramal, dia lebih tenang. Nah, itu akan membuat juga dia menyikapi masalah, dia akan tenang, ya. Karena apa? Karena komunitas itu mempengaruhi. Sehingga kalau dia bisa ada masalah, dia akan tenang. Dia tidak akan langsung pikiran pendek, ya. Dia tidak langsung bunuh diri, ya. Karena apa? Karena dengan pertemanan itulah yang selalu memberikan masukan-masukan positif kepada dia. Jangan sabar, ya. Jangan ini adalah sebuah kebaikan, ini takdir, ya. Ujian ini berat, dan setelah ujian ini kita akan berbahagia. Nah, dengan itu dia bisa sejuk hatinya. Tapi kalau tidak ada teman yang bisa memberikan nasihat kepadanya, malah justru menjadi kompor, ya. Nah, itu ngana orang tua tidak suka ngana uti. Jadi marah-marah ngana. Nah, itu karena apa? Karena tidak ada kesejukan. Tapi kalau dibilang sabar, tetap itu adalah orang tuamu, ya. Dia bisa memberikan kebaikan kepadamu. Itu kebaikan. Dia sayang sama kamu, ya. Cuman cara dia memberikan kesayangan itu dengan dia marah-marah. Nah, itu kan dengan begitu dia akan sejuk hatinya, ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas waktu dan ilmunya di kesempatan hari ini Pak Kiai. Mungkin kita langsung paripurnakan dengan doa. Saya persilakan. Ya, kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab, wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Sahabat RAL dan juga para penonton sekalian, para pemirsa, baik yang di channel YouTube, ya. Insya Allah kami doakan Anda semua diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan banyak terima kasih atas atensi dengan Anda. Saya Habib Maulana undur diri. Kita akan berjumpa pada program ataupun tema lainnya, masih membahas seputar amalan-amalan ibadah keseharian kita yang insya Allah ini akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.